Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana pasal suci. Wa'lam lan ketahuilah ayuhal muridu hai santri anna awwala tariqi satuhune kawitane jalan menuju Allah iku sabrun kesabaran wa akhirahu lan akhire at-tariq iku syukrun bersyukur wa awwala halan satuhune kawitane at-tariq iku anaun usaha keras wa akhirahu lan akhire tariq iku hanaun bahagia wa awwala halan kawitane at-tariq iku ta'abun lelah wa nasabunan kesulitan wa akhirahu lan akhiri at-tariq iku fatun pembuka balis wa kashfun lan buka wa wusulu ila nihayatil arabi lan sampainya apa situ mekane marang puncake pangeran wa wusulu ila nihayatil arabi lan tumekane marang puncake atau pog-poge ketuhanan wa zalika lan utawi mongkonon ini at-tariqu sabrun wa akhirahu ila akhirih iku ma'rifatullahi mengenal Allah Subhanahu wa taala wa wusululan sampai ilaihi maring Allah wal unsulan ramah bihi kelawan Allah wal wuqufulan wal wuqufulan manggon fi karimi hadratihi ing dalem kemuliaane kehadirane Allah Subhanahu wa taala ma'a malaikati sartane malaikate Allah baina yadaihi ing dalem antarane kekuasaane Allah wa man lan utawi sapane wong iku asasa mendasari sapa man jami'a umurihi ing sekabehane pira-pira perkarane man ala sobi ing atase kesabaran al-jamili kang bagus hasala mangka menghasilkan sapa man ala kulli khairin ing atase saben-saben kebaikan wa wasolalan menghasilkan wa wasolalan sampai ila kulli ma'mulin marang saben-saben kang den cita-citaaken perkara kang den cita-citaaken wa wasolalan sampai ila kulli ma'mulin marang saben-saben perkara kang den cita-citaaken atau angen-angen aken wa zafiran merkoleh mendapatkan bikul limat lebin kelawan saben-saben kang den jaluk
Wa alam lan ketahuilah anna nafsa satuhune hawa nafsu iku takun ana apa nafs fi awalil amri ing dalam kawitan urusan iku ammarotan nafsu amarah ta'muru kang merintah apa nafas bisyari kelawan keburukan watan halan melarang anil khairi watan halan melarang apa nafas anil khairi saking kebaikan. Fa inna jahada fa in bisa fa in fa in jahada nuli lamun bersungguh-sungguh ha ing nafsa sopo al insanu manusia wasobaran bersabar sopo insan ala mukhalafati hawaha ingatase nulayanine keinginane nafsu sorot mangka dadi ovo nafas iku lawamatan nafsu lawamah mutalawinatan kang berubah laha iku tetap kadue lawamah wajun utawi bagian ilal mutmainnati marang wajun utawi siji bagian ilal mutmainnati marang nafsu mutmainnah wa wajun lan bagian ilal ammarati lan marang nafsu ammarah fahiya mangka utawi nafsu iku marotan kelawan saambalan hakaza ing iki wa marotan lan ing ambalan hakaza ing iki fa in rafaqa mangka lamun nuli lamun ngajak sopo insan biha kelawan nafas wasaro lan melayu melaku ya wasaran melaku sopo insan biha kelawan nafas yakudu ngatur ha ing nafas bentar bi azimati rogbati kelawan tali kesenangan kecintaan seneng mimma ing dalam perkara ing daullahi kang tetep ing dalam sandinge Gusti Allah sorot mangka dadi apa nafsu iku mutmainnatan dadi nafsu mutmainnah ta'muru kang merintah apa nafsu bil khairi kelawan kebaikan wa tastazillu lan ngrasaaken kebaikan merasakan kebaikan bu ing khair wa ta'nasu lan senang bi kelawan kebaikan wa tanhalan mencegah apa nafsu anisyari saking keburukan wa tanfirulan watan firulan menghindar apa nafsu mutmainnah ya mutmainnah apa mutmainnah anhu saking syar watafirulan melayu apa apa nafsu mutmainnah minhu saking syar. Pada intinya pembahasan ini itu menjelaskan bahwasanya awal mula atau permulaan untuk menuju Allah itu adalah dengan kesabaran, akhirnya itu adalah dengan bersyukur. Ya, awal mula juga untuk permulaan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita berusaha keras dan akhirnya itu akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu permulaan untuk mendapatkan atau menuju kepada jalan Allah itu adalah kesusahan,
kesulitan, akhirnya itu nanti akan terbuka, ya, dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara ketika kita sudah mendapatkan kesabaran, kemudian rasa syukur, kesulitan, susah payah, nanti kita akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat. Dan barang siapa yang mendasari dirinya itu segala urusan dengan kesabaran yang benar, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan. Jadi segala sesuatu yang didasari dengan kesabaran itu akan mendapatkan segala kebaikan dan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, cita-citakan, juga mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu tuh. Nah, pernah saya bahas mungkin dulu tuh ya, sabar tuh kan ada 3. Pertama terhadap ketaatan, kemudian terhadap ujian, ketiga terhadap kemaksiatan. Nah, yang paling besar pahalanya itu sabar terhadap ketaatan. Kemaksiatan. Kalau ketaatan, gini, sabar terhadap ketaatan itu kita sabar dalam menghadapi perintah dari Allah, misalkan sholat, puasa, kita bisa melaksanakannya berarti kita sabar. Kita tidak menggunjing orang lain berarti kita sabar dalam ketaatan, gitu. Nah, sabar dalam ujian itu kita ditimpa ujian sama Allah Subhanahu wa taala, kita sabar. Kalau sabar dalam kemaksiatan, nah kita ada kesempatan misalkan punya HP, ya kan, kemudian keinginan kita itu pengen nyari-nyari, misalkan kan biasanya kalau umur-umur segini nih ya, pengen chat-chatan gitu tuh, keinginan kayak gitu ada, kesempatan ada, kemudian fasilitas juga ada. Nah, kalau misalkan kita bisa menahan hal-hal itu, maka kita sabar terhadap kemaksiatan, gitu tuh. Saya pengen chatan sama perempuan misalkan, saya pengen teleponan, saya pengen chat-chatan di Facebook, meskipun itu tidak menimbulkan pertemuannya, tapi nanti pada akhirnya juga menjerumus ke situ, gitu tuh. Nah, intinya nafsu itu mengarahkan kepada sesuatu yang buruk dan menghalangi terhadap sesuatu yang baik, gitu. Biasanya kayak gitu. Ya, mengajak untuk melakukan keburukan, dan ketika kayak nggak keyang gitu tuh. Ketika misalkan lihat orang lagi belajar atau lihat orang lagi ngaji, lihat orang rajin sholatnya, kitanya nggak ada kesungguhan atau nggak ada rasa ingin kenapa saya nggak kayak dia, gitu tuh. Dia sholatnya rajin, ngajinya rajin, kenapa saya nggak bisa kayak dia, gitu. Jadi hatinya tuh nggak ada rasa iri atau minder, gitu. Kok dia bisa rajin banget, gitu tuh. Biasa aja, bahkan benci, gitu tuh. Apa sih, paling juga cuma caper misalkan. Nah, biasanya ketika kita melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, gitu tuh, kemudian hati kitanya nggak ada rasa ingin seperti dia, bahkan membencinya, gitu tuh. Nah, itu berarti nafsu. Biasanya kayak gitu tuh nafsu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ada orang ada orang taat, kemudian rajin, ya, ngaji Qurannya rajin, ya kan, Ramadan ini hatamnya 10 kali. Nah, kitanya senang tuh, ya kan, dan ada keinginan untuk saya pengen kayak dia. Nah, itu biasanya berarti nafsu yang kitanya bisa menahan nafsunya tuh, nafsu mutmainnah. Pada intinya nafsu itu ya lebih ke menjerumuskan kepada hal-hal yang buruk dan melarang terhadap hal-hal yang, atau mencegah terhadap hal-hal yang baik, gitu. Jadi kalau ada yang baik-baik, kitanya nggak keyeng gitu, nggak keyeng. Nah, patokannya kita ke diri kita sendiri aja nih. Kita kalau ngelihat orang ngaji gimana, gitu. Kemudian kalau misalkan waktu azan datang, perasaan kita gimana? Waktu ngaji datang, perasaan kita gimana, gitu. Kalau ternyata ya memang rada susah ya, artinya ketingkatan kita kan memang masih memaksakan diri untuk melakukan kebaikan kayak ngaji, sholat, gitu tuh. Tapi kan setidaknya, gitu, jangan sampai kita
ada rasa membenci gitu tuh, terhadap kebaikan yang kita lakukan atau orang lain gitu. Di waktunya sholat nih, aduh nggak keyeng banget misalkan, bahkan sampai meninggalkannya gitu. Itu yang salah tuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan, duh udah sholat lagi aja, udah isya lagi aja, baru buka, nggak keyeng banget pengen sholat taraweh, kewargen misalkan, ya. Nah, terus kita paksakan tuh, itu lebih baik kayak gitu daripada nggak keyeng sholat. Nah, biasanya yang terjadi itu nanti ketika liburan, ya. Ketika liburan itu biasanya di pondok itu hatinya udah bertekad kuat banget. Saya nanti di rumah pokoknya harus tahajud, ngajinya rajin, ya kan. Kemudian jamaahnya rajin, terawihnya jangan sampai telat, bahkan jangan sampai ketinggalan. Tapi nanti beda lagi ceritanya kalau udah di rumah tuh, ya beda lagi. Karena fasilitas semuanya tuh kita difasilitasi sama orang tua. Makanan yang kita pengen orang tua belikan, ya kan. Pengen es buah, pengen apa. Kalau di sini kan nggak terbatas. Gimana mau beli es buah? Uang sehari aja 10.000. Paling cuma beli teh jus 1.000 gitu tuh, 2.000-nya gorengan, 7.000-nya buat nanti setelah terawih misalkan. Nah tapi kalau di rumah kan beda lagi. Sok aja kita suruh apa namanya, patoknya kita sendiri nih, praktekkan sendiri kepada diri kita sendiri. Di pondok itu kita hatinya bertekad kuat, saya di rumah harus rajin, ngajinya rajin, jangan sampai bolong terawihnya. Tapi nanti kalau udah di rumah beda lagi ceritanya. Pasti ada aja ya, maksudnya apa namanya, ya mudah-mudahan sih jangan sampai bolong terawihnya gitu. Syukur-syukur komplit. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di pondok dilakukan juga di rumah gitu. Meskipun memang rada susah, setidaknya ya ada usaha gitu. Tapi rata-rata ya, kalau misalkan sudah liburan tuh ya udah, ya nasihat-nasihat tuh kayak ya lupa ingat gitu tuh. Ada yang lupa, ada yang ingat gitu. Karena memang kalau udah di rumah beda lagi, ya hawa-hawanya, hawa malesnya ada, hawa nyamannya ada itu tuh. Hawa apa ya, hawa-hawa enak lah kalau di rumah. Itu ya. Dah, wallahu a'lam bishawab.